Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah sejarah kehidupan Entong Tolo dalam menjaga kampung dan warganya. Tindakan heroik dan kepeduliannya terhadap sesama membuat Entong Tolo dijuluki Robin Hood dari Bekasi. Kehidupan masyarakat Bekasi di zaman Kompeni sungguh jauh dari kata sejahtera. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tanah-tanah penduduk yang habis dikuasai oleh tuan tanah membuat masyarakat semakin menderita. Belum lagi dengan blasting yang menjerat dan menempatkan penduduk sebagai objek daripada penguasa. Masyarakat Betawi sangat menjunjung tinggi budayanya. Kebiasaan anak laki-laki mengaji dan berlatih silat adalah sepasang kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan warga Betawi. Kebiasaan ini melahirkan banyak jawara yang tawadu dan peduli terhadap sesama. Para jawara inilah yang berperan dalam melindungi keluarga dan kampung mereka dari segala macam ancaman. Untuk memperlancar perekonomian dan mengembangkan wilayah, pemerintah Hindia Belanda membangun rel kereta api yang menghubungkan Manggarai, Cakung, Bekasi, Cikarang, Lemah Abang sampai ke Kedung Gedeh. Pembangunan jalur kereta api ini memberi banyak perubahan pada sistem transportasi dan perkembangan wilayah, serta dapat meningkatkan perekonomian. Namun tidak demikian yang dirasakan oleh masyarakat pribumi. Keberadaan jalur kereta api alih-alih meningkatkan ekonomi, malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Eksploitasi besar-besaran terhadap hasil bumi dan tenaga manusia tak dapat dicegah. Bekasi memang dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, namun juga dikenal sangat rawan. Berita tentang kerawanan tersebut tidak membuat para investor takut. Malah Bekasi semakin dilirik dan semakin diminati oleh para investor. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem partikelir secara ketat, yang akhirnya membuat masyarakat Bekasi semakin sengsara. Karena sebagian tanah mereka dikuasai oleh para tuan tanah yang berketurunan Cina dan Eropa. Kehadiran tuan tanah membuat hidup masyarakat semakin terjepit dan terbebani oleh kenaikan harga yang tinggi, sementara upah buruh sangat rendah. Ditambah lagi dengan penarikan berbagai jenis pajak dan pungutan liar. Pada masa itu masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak atau dikenal dengan blasting. Penduduk yang tak sanggup membayar blasting, tanah milik mereka disita oleh tuan tanah. Menurut Ali Anwar dikutip dari Focus.co.id, di sekitar tahun 1860 ada dikenal seorang pedagang sekaligus jawara yang biasa disapa dengan nama Entong Tolo. Kesewenang-wenangan yang dilakukan penjajah terhadap warga Bekasi membuat Entong Tolo merasa gelisah. Kebencian dan kemarahan Entong Tolo terhadap Kompeni semakin menjadi-jadi setelah melihat penyerobotan tanah dan pembebanan pajak yang menindas. Entong Tolo murka. Ia mulai melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Entong Tolo mulai merampok harta para tuan tanah. Hasil yang didapat kemudian ia bagikan kepada penduduk miskin. Entong Tolo kini tak lagi berdagang, dan ia lebih banyak berada di koplakannya di Pondok Gede yang berjarak sekitar 15 km dari Meester Cornelis. Beliau kini menjadi seorang bandit yang menakutkan bagi para tuan tanah.
Dalam kisah Entong Tolo di Museum Digital Gedung Juang Bekasi, diceritakan tentang Entong Tolo yang selalu memberikan sebagian hasil merampok harta tuan tanah dan orang-orang kaya di Afdeling Meester Cornelis yang ia berikan kepada para petani untuk membayar pajak. Dalam menjalankan aksinya, sang jawara dikenal pintar dan licin, sulit untuk ditangkap. Beberapa kali dilakukan pengejaran, Entong Tolo selalu lolos. Walaupun pernah beberapa kali tertangkap, pihak Belanda tidak memiliki bukti tentang keterlibatan perampokan yang dilakukan oleh Entong Tolo. Polisi merasa kewalahan dengan sepak terjang Tolo. Ditambah lagi masyarakat dan para petani selalu melindungi Entong Tolo. 4 tahun beraksi. Pada November 1908 Entong Tolo tertangkap. Tertangkapnya Entong Tolo tidak lepas dari bantuan oleh seorang camat Sawangan yang juga seorang ahli main pukulan. Atas bantuannya lah maka polisi Belanda dapat menangkap Entong Tolo. Presiden Batavia kemudian menangkap dan membuang Entong Tolo ke Manado. Di sana beliau diberi tunjangan 10 gulden per bulan yang berlangsung selama 6 bulan dalam pembuangannya. Demikianlah kisah Entong Tolo yang harus jauh dari kampung halamannya untuk membela saudara-saudaranya sesama warga Bekasi. Dikisahkan betapa besarnya perjuangan dan upaya yang dilakukan Entong Tolo untuk menjaga marwah dari kehidupan masyarakat Betawi di Bekasi. Semoga kisah ini dapat menginspirasi warga Betawi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.